Dan nggak muter-muter lagi, apa sih yang harus dirubah, terus kenapa hajat aku nggak dikabul. Karena memang rezeki itu juga ada ilmunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, Masya Allah. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Jadi, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Kenalkan, aku Ovi. Jadi di YouTube ini tuh lebih banyak ngebahas tentang Riyadhah W40H ya. Dan buat teman-teman yang mau silaturahmi mungkin di TikTok aku atau Instagram bisa, karena di sana aku sering banget nge-share testimoni tentang W40H, tips-tips istiqomah Riyadhah, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang baru mulai terus bingung, Kak, cara Riyadhah W40H itu seperti apa? Udah nggak usah bingung, langsung aja beli ini ya, buku aku Riyadhah with Love. Jadi di sini aku udah ngeringkasin semuanya tentang tata cara Riyadhah itu seperti apa. Terus ada juga penjelasan tentang tikung doa di luar nalar, doa di luar nalar, dan ada juga ini jadwal-jadwal Riyadhah selama 1 tahun. Jadi ini bisa digunain selama 1 tahun buat teman-teman yang mau Riyadhahan. Untuk order bisa langsung cek di description box, di situ sudah ada link Shopee-nya. Dari pertanyaan teman-teman yang paling populer selama aku bawain konten Riyadhah W40H hampir lebih 2 tahun ya, menuju 3 tahun ini, Kak, kenapa sih Riyadhah aku itu lama banget dikabulnya? Kak, kenapa sih hidup aku tuh pas-pasan? Padahal aku udah Riyadhah, aku udah sedekah, aku udah ngaji Yasin Waqiah, terus udah sholawatan setiap hari. Kenapa, Kak? Kenapa? Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman, saat kita Riyadhah W40H yang menyebabkan kayak gitu ya, mempercepat hajat itu dikabul, terus rezeki kita ngalir. Jadi selain Riyadhah W40H itu memang banyak faktor yang mendukung kenapa sih Riyadhah kita itu beda-beda hasilnya. Kenapa sih dia itu cepat, kenapa sih aku lambat, kayak gitu kan. Terus kenapa dia tuh Riyadhah W40H rezekinya ngalir terus, sedangkan aku kok gini-gini aja, pas-pasan aja. Nah, itu sudah aku catat beberapa poin pentingnya di sini, dan aku juga mau ngebahas ya. Nggak aku bahas semuanya, cuman poin-poin pentingnya aja. Yang pertama, apa sih yang mempengaruhi kita rezeki kita tuh sedikit, banyak, terus hajat kita itu cepat banget dikabul atau enggak? Satu adalah hubungan kita sama Allah, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah Riyadhah udah merasa ya udah hubunganku sama Allah udah alhamdulillah semakin hari semakin baik. Yang dulunya nggak pernah ngaji sekarang mulai ngaji, yang dulu sholatnya nggak pernah on time malah bolong-bolong sekarang udah mulai diperbaiki lagi. Nah, itu poin pertama, hubungan kita sama Allah. Poin yang kedua dan nggak kalah penting itu adalah perilaku kita sehari-hari. Nah, maksudnya gimana, Kak? Saat kita Riyadhah W40H dibarengin sama ikhtiar enggak? Atau kita jangan-jangan Riyadhah W40H setelah ngaji ya udah males-malesan, kita tidur-tiduran, kita rebahan, kita males-malesan, nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak mau kerja, kita nggak mau gerak kayak gitu. Nah, ini juga berpengaruh sama cepat atau enggaknya hajat kita dikabul. Karena yang namanya kita manusia ya kan, kita hidup di dunia, ya kita harus melaksanakan tugas kita sebagai manusia seperti biasanya, ya kerja, ya kan, ya gerak, ya berusaha juga, ya sekolah juga, ya kan, ya belajar, ya mengerjakan tugas rumah tangga, ya mengerjakan tugas-tugas lainnya. Yang aku sebutin tadi itu kan ikhtiar ya, masuk perilaku kebiasaan sehari-hari untuk ikhtiar. Ada juga nih yang di luar ikhtiar, misalnya setiap hari kita nambah-nambah dosa nggak? Kita suka ngegosip nggak? Suka iri nggak sama keberhasilan orang lain? Yang seandainya perilaku buruk tadi itu kita bawa ke dalam perilaku kita sehari-hari, suka ngegosip ya kan, suka ngefitnah, suka ngadu domba, terus suka buat masalah, buat sakit hati orang lain. Nah, itu juga berpengaruh nih akhirnya sama Riyadhah kita. Akhirnya apa? Semua hajat yang kita panjatkan sama Allah, semua doa yang kita langitkan sama Allah ketutup, ya kan, ketutup sama perilaku kita tadi, perilaku buruk kita tadi, yang akhirnya ya udah makin lama lagi tuh Riyadhahnya, semakin lama lagi tuh hajatnya dikabul. Yang ketiga, nggak kalah penting adalah pola pikir atau mindset. Nah, ini nih yang biasanya orang-orang itu sedikit banget mau ngerubah. Kita udah sholat tepat waktu, kita udah ikhtiar ya, ikhtiarnya misal udah berbisnis, udah jualan, udah belajar semaksimal mungkin, udah melaksanakan tugas ke ibu rumah tanggaan dengan baik, tapi pola pikir kita masih aja seperti sebelum kita Riyadhah. Misalnya suka galau, suka khawatir, suka ragu, suka nggak yakin sama Allah. Misal ya, hari ini
kita bisnis, kita jualan, ya udah kita ikhtiar ya kan, kita ngelaksanain riyadah W40H, kita sedekah, terus sholat on time, tapi nggak yakin dengan ikhtiar yang kita lakukan ya kan, doa yang kita panjatkan sama Allah, kira-kira bisa nggak ya aku itu tembus misal omset 100 juta, bisa nggak ya aku beli motor dengan penjualanku ini. Nah itu kan udah termasuk nggak yakin dengan apa yang dia lakukan, dan akhirnya apa, dia akan menarik ke nggak yakinan itu tadi menjadi kenyataan. Nah dari sini kita bisa belajar, mungkin teman-teman yang udah duluan dikabul sama Allah itu udah menerapkan 3 faktor tadi. Riyadoh ya jalan, kebiasaan sehari-hari dirubah kayak gitu ya, mungkin yang awalnya nggak ikhtiar terus ditambah ikhtiarnya, perilaku sehari-harinya juga dirubah menjadi lebih baik sehingga akan menarik banyak rezeki yang datang. Yang ketiga, mindsetnya juga dirubah, yang awalnya suka khawatir, nggak percaya, lupa nih bersyukur ya kan, suka mengeluh, itu akhirnya dirubah. Nah memang teman-teman ini tuh nggak mudah ya, tapi kalau seandainya kita menjalankan 3-tiganya dengan sempurna, minimal berusaha lah ya, itu bakalan ada hasilnya. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau pamer dulu nih ya kan, sahabat mood booster aku untuk tetap istiqomah sholawat. Ini dia tasbih digital dari mm.official1. Ini jadi salah satu mood booster aku nih buat semangat istiqomah riyadhah sholawat, karena ngelihat tampilannya aja cantik kayak gini makin semangat pingin terus-terusan sholawat kayak gitu ya kan. Selain mempermudah kita untuk bersolawat dan berzikir dimanapun atau kapanpun, tasbih digital ini juga bisa nih dijadiin souvenir atau seserahan buat teman-teman yang mau nikah ya kan. Daripada minta souvenir atau seserahan yang nggak bermanfaat, mending minta aja tasbih digital buat zikiran. Insya Allah bakal ada nilai ibadahnya. Tasbih ini juga bisa ya dipakai pas waktu gelap kayak gitu. Jadi jangan khawatir nanti gak bakalan kelihatan karena ada LED dan alarmnya. Alarmnya juga bisa jadi notif nih kalau udah nyampe di kelipatan 100 sholawatannya. Disclaimer, tasbih ini tuh made by order ya. Jadi kalau ada yang pesan baru dibuatin. Jadi nggak ready stock. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Hasilnya juga memuaskan kok. Jadi buat teman-teman yang mau samaan kayak aku, kayak gitu bisa langsung aja order di mm.official1. Jadi di sana teman-teman bisa custom warna ya, bisa custom nama juga. Ini bahannya dari Swarovski premium ya, no KW-KW, dan insya Allah awet karena aku udah pakai ini hampir 1 tahunan dan nggak ada masalah apapun. Bisa langsung aja order di mm.official1. Itu 3 faktor yang mempengaruhi, tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak cuma 3 sih, ada 4 faktor. Dan 1 faktor ini mungkin kedepannya bakal aku bawain ya, di konten ini bakal aku share ke teman-teman ilmunya seperti apa. Ya, itu adalah ilmu tentang konsep rezeki. Karena gini, kalau seandainya ya, kita riyadoh, kita ikhtiar, terus kita ngerubah pola mindset, tapi kita nggak tahu nih ilmunya rezeki itu seperti apa. Dengan kita belajar tentang ilmu konsep rezeki, kita malah punya faktor X, teman-teman, faktor ekstra. Gimana caranya hajat kita itu cepat dikabul sama Allah. Nah, yang aku omongin di sini tuh rezeki tentang finansial ya, duit. Bukan rezeki di luar itu, karena yang namanya rezeki itu luas banget. Sama halnya saat kita pingin traveling kayak gitu ya, punya tujuan nih ke kota A. Nah, kita harus belajar dulu nih, nanti ke kota A ini harus naik apa ya kan? Apakah harus naik pesawat? Apakah bisa dilewatin dengan angkutan umum kayak gitu? Atau harus pakai transportasi khusus? Nah, di sini sama teman-teman, saat kita ya punya hajat dan ingin dikabul sama Allah, termasuk spesial hajat rezeki, kita harus belajar nih rezeki itu seperti apa sih konsepnya, ilmunya rezeki itu seperti apa. Jadi kita tahu nih, oh ternyata mindset ini yang harus dirubah, terus kebiasaan ini yang harus dirubah. Jadi akhirnya kita punya tujuan yang jelas ya kan, terarah kayak gitu, dan nggak muter-muter lagi apa sih yang harus dirubah, terus kenapa hajat aku nggak dikabul, karena memang rezeki itu juga ada ilmunya. Nah insya Allah kedepannya bakal aku bahas ya di konten YouTube ini. Jadi nggak cuma ngebahas tentang tata cara riyadhah, terus testimoni, tapi ada juga nih konsep rezeki atau ilmu rezeki. Dan aku belajar ilmu rezeki ini mulai tahun 2016 ya, awal-awal kenal bisnis, dan alhamdulillah aku sempat dimentorin sama salah satu guru yang super baik banget. Dan di sana aku belajar tentang ilmu konsep rezeki ini. Oh ternyata
uang itu ada konsepnya juga kayak gitu ya. Rezeki itu ada ilmunya juga. Dan alhamdulillah mungkin sekarang waktunya nih aku juga share sama teman-teman. Biar ilmunya tuh nggak berhenti di aku aja, terus ilmunya juga bisa dipraktekin sama teman-teman yang lain. Disclaimer dulu ya, bukan karena aku itu udah sukses banget terus aku nge-share pengalaman aku, bukan. Karena sebenarnya apa yang aku sampaikan ke teman-teman itu adalah untuk diri aku sendiri kayak gitu, biar inget ilmunya, terus biar aku juga ada alarm kayak gitu loh kalau sudah mulai ngebelok-belok. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.